sono Rupanya iya, ini Pak Teddy seperti ibunya ya, Nenek Lampir itu kemarin betul semalam. lah. Aduh, Itu. saya dengerin pidatonya Megawati luar biasa, gila. Saya baru tahu itu kalau saya dengar tuh. Satu red itu ceritanya Megawati kalau pidato luar biasa. Egoisnya setengah mati ya, baru tahu aku. Makanya Pak Jokowi sampai kayak gitu ya. Nggak boleh itu mestinya kalau sudah dia tuh sudah tua jadi ketua ketua partai harusnya yang bijaksana ya loh. Golden is silent is golden harusnya yang diam diam ya. Tapi dia tuh enggak gitu. Seakan-akan dia itu apa ya? Maunya menang sendiri semua partainya itu harus menang apa gitu loh. Itu enggak bisa itu. Didikan dia itu enggak benar gitu loh. Itu udah waktunya dia tuh direndahkan Tuhan lah. Dia terlalu meninggikan diri itu Megawati itu. Benar gitu. Dan saya cuma pengen tanya sama Pak Paul ini. Pak, Hmm. ini kira-kira Pak, saya cuma pengen tadi tanya apa gara-gara mereka tengkar lupa sampean tanya apa ini. Aduh, Pak mau kira-kira nanti Pak Jokowi ini kira-kira mau masuk ke partai mana Pak? Saya Ke pikirkan Golkar di lah. ke PSI Pak, Nggak pikiran saya itu. mungkin, ya turun. Ke PSI turun. Ke Ya, Golkar. ya turun. Siapa tahu kalau dia udah masuk, mereka berbondong-bondong lari ke PSI semua tuh yang PDIP lari semua ke PSI kan gitu nantinya gitu loh. Ya loh Pak. Ini tapi saya salut dengan Pak Paul juga ya. Luar biasa nubuatnya nih Pak. Nubuatan ini siapa? Nabi ke-26 ya kan. Hahaha. Betul jahat. Pak, ini saya bersyukur sekali ya Pak Prabowo bisa menang, tapi janganlah Enggak ya. mereka itu Cuman jangan lengah. menghujat. Iya, tapi jangan menghujat kalau Prabowo mati sampai nanti toh Pak, biarin dikasih panjang umur sama Tuhan. Biar dia mau approve dirinya itu Ya. bahwa dia itu benar-benar untuk memperjuangkan Indonesia gitu loh. Biar dia di masa akhir hidupnya dia bisa menunjukkan bahwa saya itu berguna untuk bangsa dan negara gitu loh ya Pak Iya. ya. Benar toh Pak? Dengan dukungan dari Pak Paul Chang dan Nabi Luar ke-26. biasa. Iya. Oh, oke. Mantap ya. soalnya. Ya kalau pemahaman saya sederhana Pak. Ya memang peta politik dalam negeri maupun luar negeri Indonesia sudah terbaca dari dulu. Cuma kita masih ranah ya, bicara partai-partai aja. Pemahaman saya dari dulu itu kalau pemahaman saya dari dulu kenapa Indonesia tidak bisa keluar dari bencana-bencana seperti ini ya mau politik luar negeri karena apa Pak? Jujur aja di negara kita dikuasai oleh oligarki dan sudah dari dulu Pak elit politik dan oligarki. Itu jujur aja teman-teman di sini. Di negara kita ya dari dulu udah ditulis bahwa 1% ya oligarki ini menguasai hampir 50% sumber daya alam di Indonesia. Begitu juga bicara tanah. Saya belum ke politik bicara Israel tadi, bicara demo, bukan ke situ. Kita lihat hal yang mendasar di negara kita, bahwa yang menguasai negara kita, ya, yang menjajah negara kita adalah elit politik dan oligarki. Itu lihat dulu. Kemudian teman-teman baca aja, yang menguasai kekayaan alam negara kita. Ya, udah bilang 1% daripada oligarki dan elit ini menguasai 50% kekayaan negara kita. Kemudian mereka juga menganalisa bahwa 1% dari oligarki elit menguasai 48% something tanah negara kita. Oleh sebab itu jangan heranlah kalau Prabowo bilang saya bukan memiliki 40 berapa hektar, saya pun punya 50.000 hektar tanah. Daripada saya memberikan kepada negara asing begitu. Tapi saya nggak membawa ke ranah situ gitu. Saya cuma mau menyatakan pada teman-teman kita ini dibodohi oleh oligarki ini bukan politik di negara kita setelah saya analisa. Ternyata mereka lagi berdansa
berpesta-pesta di atas penderitaan rakyat Indonesia. Dan mereka lah yang menciptakan demo di negara kita. Mereka yang memberikan kisruh di negara kita. Mempergunakan elit-elit politik ini. Nanti teman-teman bolehlah, siapa yang smart di sini, akademis lah, coba Anda track itu. Istilah Google dan elit politik di Indonesia. Dan Anda akan membaca siapa mereka di balik perlakuan mereka terhadap politik negara kesatuan Indonesia. Memberi makan orang pun itu, Pak, itu bagian dari uang rakyat. Dan uang itu, Pak, digunakan adalah uang oligarki yang punya perusahaan-perusahaan batu bara, yaitu yang punya smelter. Nanti teman-teman di sini akan ketahuan. Sebentar mungkin Anda akan buka YouTube atau Anda buka media lainnya. Dan Anda akan coba persepsi itu. Ternyata mereka yang mempermainkan kita di tempat ini. Antara saya, Nopal Sang, sama teman-teman di sini lagi berargumentasi untuk kepentingan mereka. Mereka itu saya percaya, Pak. Mereka ini lagi, tubuh mereka, raga mereka itu ada di Indonesia. Tetapi jiwa mereka ada di luar negeri. Bagaimana negara rusuh mereka keluar. Tapi mereka sudah pegang kekayaan luar biasa di negara kita. Nah, inilah kecelakaan bagi kita yang kita berdiskusi di tempat ini. Ternyata kita di sini lagi membawakan narasi, kemudian dialektika yang kita bawakan untuk kepentingan mereka. Nah, nanti yang saya ulang lagi, teman coba analisa baik-baik. Siapa di belakang Prabowo? Siapa di belakang Ganjar? Siapa di belakang Anies Baswedan? Dan Anda melihat mereka. Coba teman-teman lihat, waktu Prabowo lagi pidato, lihat orang di belakang itu yang tersenyum, siapa mereka. Tapi yang tersenyum, lagi dia bawa pidato, si penjilat-penjilat ini tersenyum juga. Dan Anda track itu. Saya cuma bikin asumsi, hipotesa seperti ini. Tetapi hipotesa ini bukan hipotesa nol. Anda boleh lihat, dan Anda track yang tertawa di belakang itu. Mereka adalah oligarki yang sangat kuat di negara kita. Yang lagi mengeksplorasi alam, ya potensi sumber daya alam kita untuk kepentingan mereka dan untuk kepentingan tujuan keluarga mereka. Dan Anda saksikan sekarang mereka lagi berdansa-dansa. Ya, sekarang yang heboh ini di Jakarta ada satu tokoh politik, man. Saya juga nggak mau bawa datanya dari mana. Anda lihat dia memberikan makan, coba memberikan contoh, memberi makan. Orang itu siapa gitu? Uangnya dari siapa itu? Itu saya bilang, saya katakan tempat ini, kita hati-hatilah. Kalau bicara politik, kenapa dari dulu saya bilang, Indonesia itu tidak ada dampak signifikan terhadap politik luar. Retno itu mau bicara sampai lidahnya keluar di dunia internasional, di PBB. Saya ikuti, dia bicara di PBB, mengutuk ini, nggak didengar, nggak karena negara Indonesia tidak ada sumbangsi apa-apa ke negara dunia luar sana. Kecuali Indonesia memberikan kira-kira 40% sumbangan untuk PBB atau memberikan sumbangan kepada UNESCO atau memberikan sumbangan kepada ILO atau WHO. Nah, yang sangat signifikan situ dampak Indonesia berpengaruh terhadap Indonesia tidak ada dampak pengaruh di dalam diplomasi luar negeri. Coba Anda track itu, kalau dia bicara itu cuma diangkat ke media-media Indonesia itu. Media apa di Indonesia? Di Detik lah, di Kompas. Tapi di dunia luar nggak, di CNN nggak pernah keluar nama Indonesia. Melainkan orang kalau saya diskusi di Amerika, jujur aja saya bilang, mereka tidak kenal Indonesia. Manajer saya dia cuma tahu Bali. Politik di Indonesia mereka tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Ya. Ini saya cuma mau gambarkan ya masalah Indonesia. Sebenarnya masalah hubungan Israel dengan Indonesia ya bukan masalah apa, itu masalah yang dipermainkan oleh oligarki dan elit politik. Ternyata oligarki dan elit politik bermain hubungan bisnis dengan Israel gitu. Cuma bagaimana ini kamuflase ini dibuat seolah Israel dengan atau Israel dengan Indonesia tidak itu dipermainkan oleh elit-elit politik itu supaya jangan, ataupun ada elit-elit politik oligarki mengusahakan negara kita tidak maju. Itu potensi yang dibuat di negara kita. Ya, saya bilang cuman itu. Sekarang kan Australia, Perdana Menteri Australia, Wakil Perdana Menteri menyetujui Prabowo. Itu bagian pada konspirasi elit politik, oligarki politik, bukan dalam konteks pembangunan.
Ya ini coba, tapi teman-teman di sini boleh bikin argumentasi tertentu. Hipotesa saya barangkali salah. Coba jawablah. Kalau salah hipotesa saya, nanti saya berargumentasi. Yang penting saya tidak akan merana bicara politik dan ramai. Yang saya mau bicara hal ini adalah bagaimana kekuasaan elit politik dan oligarki politik di Indonesia yang telah menguasai sumber daya alam 50% kekayaan negara kita. Dan kedua, kalau Anda track di media Tempo, cari itu penulisannya itu, bahwa dibilang bahwa hampir setengah tanah air negara Republik Indonesia dikuasai oligarki. Coba Anda track penanaman kelapa sawit, dia berapa ribu hektar satu orang miliki. Kemudian kita bicara tentang pertambangan, itu tanah-tanah di Kalimantan setengahnya dimiliki oligarki. Bersyukurlah di Sulawesi tidak banyak, cuma Sulawesi Tengah, Tenggara yang mereka kuasai. Kemudian Irian Jaya sudah dikuasai semua. Sumatera, apalagi Sumatera, Pak, dikuasai semua. Itu yang kita tidak diskusikan di tempat ini. Akhirnya kita dijadikan robot, dipermainkan seperti boneka oleh politik. Sebenarnya bagi kita itu yang kita kritisi. Di mana rakyat kita sampai sekarang itu mereka, si elit ini saya bilang benari-nari, berpesta-pesta di atas penderitaan rakyat. Anda tidak menegur kenapa beras naik. Jadi kuasa iya, terima kasih. Enggak, kamu ini terlalu negatif. Sekarang ini problemnya ini, kenyataannya ini, Prabowo udah menang. Kita ini cuma bisa berharap maju ke depan. Sekarang kamu ngomongin oligarki. Emang Rusia itu nggak penuh oligarki? Yang belakangan ketahuan itu kapal-kapalnya semua oligarki semua. Ya itu udah kenyataan, that's a fact of life. Indonesia katanya 9 naga, that's a fact of life. You know, jadi mau ngapa lagi? Emangnya kalau PDI menang, Ganjar menang, terus Indonesia berubah? 78 tahun, Mister. Indonesia ini di bawah. Gini terus kemiskinan. Itu kenyataan, fact of life. Tapi kan kita punya hope. Saya dan punya dulu pengharapan. Pak, tidak pernah, oleh sebab itu, waktu saya bicara begini, orang bicara partai. Itu yang saya terlalu, kalau kita bicara partai, itu adalah strategi politik. Tetapi kalau kita bicara partai, berikan pembinaan politik. Oleh sebab itu, saya kalau mendengar narasi teman-teman di sini, waktu diberikan pendidikan pengajaran politik, Anda diberikan pendidikan dan pengajar itu sebagai guru memberikan pengajaran dan pendidikan politik, oke? Berarti akan Anda mendengar narasi, konteks politik, sejarah politik dan lain. Jangan Anda bawa ke ruang-ruang seperti ini gitu. Jangan, salah sekali saya bilang. Kenapa saya bilang salah? Saya boleh korek kok bicara Golkar zaman, tapi enggak saya bukan ke situ. Zaman Soeharto lah. Kemudian sama 32 tahun jadi presiden. Makanya itu, tapi saya enggak bawa karena Anda bicara selalu begitu. Kita kan muncul thinking negatif bilang PDI beginilah. Janganlah. Anda kan enggak mengerti. Saya bilang Anda tidak pernah belajar, saya bilang. Saya bilang aja. Sedang Pak Tobing kalah sama saya kalau bicara Pancasila. Ya, saya bilang kemarin tadi jangan bicara PDI. Janganlah. Anda bicara apa kamu itu terlalu negatif. Gitu. Kamu itu PDI. Oh enggak, saya enggak tinggi negatif, Pak. Ini ada saya bilang saya dulu, kita ini ada kesempatan maju. Ya, saya bilang saya dari dulu waktu masih SMA sampai perguruan tinggi. Enggak, saya Pak, ini saya bilang Pak Adi, saya bilang waktu saya masih di Purwokerto, saya sudah aktif. Ya, saya sudah aktif di kepemudaan, KNPI, AMPI, saya aktif di aktivitas organisasi gereja, membahas negara kita. Tapi saya tidak pernah menceritakan, saya bilang tadi masalah kalau oligarki. Kamu hidup nggak maju-maju, melihat kaca spion mundur terus. Kita ini harus positif, maju ke depan. Ini ada kesempatan perubahan. Di mana dalam sejarah Indonesia itu 60%. 60% menang. Saya tahu Pak. Kapan? Saya kemarin beberapa lalu baca, saya bilang saya membaca bahwa kekuasaan negara kita dikuasai oligarki dan elit politik. Kemudian itu ada data. Dan saya tidak pernah bicara partai-partai. Iya, 9 naga apa? Bapak mau tahu nama-namanya? Siapa 9 naga? Coba bilang namanya naga 9 naga. Naga Bonar, Naga Pincang, Sinaga. Dengan Sinaga itu banyak sebentar, ini ada Naomi dulu sebentar.
Iya, ada Ini aduan, Amerika biar Clay dulu nih. Ini dari Amerika juga nih. Jangan Saya bilang negatif 9 dulu. naga. Bentar, ini ada Bu Naomi ada nih. Edi Portas, Ini ada Ari Sigit, Pak Ayah ada juga. Joni Kusuma, ada Nih. Tommy Ya Winata, ada Arif Cocong, Amerika, ada kawan-kawanku. Biar bertengkar Ada nih Iwan. Amerika nih Shalom tambah. Pak Paul, jangan debat Shalom. ya. Shalom, Yang balas shalom, shalom Bu Saya Naomi. ini saya bilang 9 naga Yang saya waras tahu. ngalah, yang waras ngalah. Iya, iya, yang waras, Tapi- Bu. Saya Iya, bilang dulu ya. benar. Saya bilang dulu ya. Saya bisa Hmm. track ya. Saya bilang 9 naga ya. Saya bilang dulu 9 naga Nah. supaya tahu. Tommy Winata, saya tahu perusahaannya di mana. Udah lah, Joni nggak usah Kusuma, sebut nama. Ari Ini giliran Sigit. Naomi, Iya, giliran jangan Naomi. 9 naga, nggak tahu. Yoris. Nggak tahu. Naga. Rupanya Iya. ini Pak Teddy seperti ibunya ya, nenek lampir itu kemarin semalam. Betul lah. Aduh, saya dengerin pidatonya Megawati luar biasa, gila. Saya baru tahu itu kalau saya dengar tuh. Satu lihat itu ceritanya Megawati kalau pidato luar biasa. Egoisnya setengah mati ya, baru tahu aku. Makanya Pak Jokowi sampai kayak gitu ya. Nggak boleh itu mestinya kalau dia tuh sudah tua jadi ketua partai harusnya yang bijaksana ya loh. Golden is silent is golden, harusnya yang diam ya. Tapi dia tuh enggak gitu. Seakan-akan dia itu apa ya? Maunya menang sendiri, semua partainya itu harus menang apa gitu loh. Itu enggak bisa itu. Didikan dia itu enggak benar gitu loh. Itu udah waktunya dia tuh direndahkan Tuhan lah. Dia terlalu meninggikan diri itu Megawati itu. Benar gitu. Dan saya cuma pengen tanya sama Pak Paul ini. Pak, ini kira-kira Pak, saya cuma pengen tadi tanya apa, gara-gara mereka tengkar lupa sampai tanya apa ini. Aduh, Pak Paul, kira-kira nanti Pak Jokowi ini kira-kira mau masuk ke partai mana Pak? Saya pikirkan Golkar lah. ke PSI Pak, pikiran Nggak saya itu. mungkin, ya turun. Ke PSI turun. Ke Golkar. Ya turun, siapa tahu kalau dia udah masuk, mereka berbondong-bondong lari ke PSI semua tuh yang PDIP lari semua ke PSI kan gitu nantinya gitu loh. Ya loh Pak. Ini tapi saya salut dengan Pak Paul juga ya. Luar biasa nubuatnya nih Pak. Nubuatan ini siapa? Nabi ke-26 ya kan. Hahaha. Betul jahat. Pak, ini saya bersyukur sekali ya Pak Prabowo bisa menang, tapi janganlah Ya. mereka itu Cuman jangan lengah. Iya, tapi jangan menghujat kalau Prabowo mati sampai nanti toh Pak, biarin dikasih panjang umur sama Tuhan. Biar dia mau approve dirinya itu bahwa dia tuh benar-benar untuk memperjuangkan Indonesia gitu loh. Biar dia di masa akhir hidupnya dia bisa menunjukkan bahwa saya itu berguna untuk bangsa dan negara gitu loh ya Pak ya. Benar toh Pak? Dengan dukungan dari Pak Paul Chang dan Nabi ke-26. Luar biasa. Iya. Benar ya. Lanjut itu debatnya. Jadi begini, ini 9 naga itu naga Bonar, Anton Sinaga, naga Saki, Bau Naga, dan naga-naga yang lain ya. Oke, jadi saudara ya, Anda kalau mau lihat, tidak ada pemerintahan di dunia, kata oligarki ya. Nggak ada pemerintahan di dunia yang bebas dari oligarki, saudara. Mau dari zaman Daud, sampai dari zaman Saul, Daud, mau di Cina, mau di Israel, ya, sampai dengan hari ini, mau di Afrika, mau itu ada di Eropa, mau ada di Australia, tidak ada pemerintahan yang bebas dari yang namanya oligarki. Ya, nggak akan bebas, saudara. Mengapa? Karena orang cenderung bekerja ya dengan yang dia cocok. Karena dia cocok jadilah oligarki, saudara. Orang akan bekerja dengan yang dia kenal, yang dia cocok. Nggak mungkin orang itu bekerja dengan orang lain, saudara. Bohong, ya. Tidak mungkin orang bekerja, misalnya nih saya nih, tiba-tiba saya ngejar siapa di sini yang saya namanya nggak kenal nih, misalnya siapa nih yang saya namanya nggak kenal nih, namanya asing buat saya nih, siapa nih? Itulah misalnya inilah ada nih Paul Beku nih yang ada ini, nggak mungkin saya kerja sama Paul Beku, nggak mungkin saya tiba-tiba kerja sama Nandar, nggak mungkin, saudara.
Ya, kenapa saudara? Pak Paul, what is the meaning of oligarchy? Oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai hanya sekelompok orang saja. Ya, oligarki adalah suatu sistem kekuasaan, ya, sekelompok orang. Mengapa bisa jadi sekelompok orang? Termasuk partai, Pak? Termasuk partai, enggak ya? Ya. Termasuk partai. Karena ada sistem partai, maka jadilah oligarki di Indonesia. Dengan sendirinya. Karena dalam sistem partai, nanti tak ininya ya, nanti tak gambarin. Saya pernah baca bukunya TH Sumartana, bagus. Itu saya baca itu buku itu tahun 94 ya. Tapi saya masih terekam jelas dalam kepala saya teorinya TH Sumartana ya, zaman itu. Jadi oligarki adalah sistem kuasa yang dipegang oleh kelompok orang. Di dunia ini tidak ada pemerintahan yang tidak oligarki. Jadi kalau Anda mau bilang pemerintahan tidak oligarki, misalnya saya tiba-tiba jadi presiden, lalu Sinandar saya ajak, bullshit saudara, tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Pak Paul, boleh saya interupsi? Ya. Sebenarnya bicara oligarki, oleh sebab itu saya ini bukan supaya saya tidak ngomong itu, belajar dulu monarki itu, sistem kerajaan itu, kemudian sistem kerajaan istilah itu muncul. Monarki beda lagi Pak. Ya. Kemudian jadi begini, itu, kalau Pak, monarki, ini begini Pak. Monarki adalah sistem kerajaan. Iya, turunannya ya, nanti dulu. Oligarki. Enggak, itu bukan, pemahaman Pak. Saya. Iya. Bukan. Kita cerita yang real Pak. Ini teori sosial Pak. Ya, jadi kalau kerajaan, maka dia adalah keluarganya saja Pak. Hanya sanak keluarga. Nggak boleh kalau tidak keluarga, walaupun dia tidak suka, maka harus keluarganya. Ya, yang jadi ininya, yang jadi itunya. Saya enggak suka sama dia, tapi harus itu keluarganya, itu monarki Pak, harus Pak. Kalau enggak keluarga enggak boleh. Enggak boleh. Padahal saya enggak suka nih, misalnya Pak Teddy ini kakak saya enggak suka sama Pak Teddy. Dalam sistem monarki, maka yang jadi Perdana Menteri harus om saya, yang ini jadi menteri ini harus ininya saya, harus ininya begitu. Oh, ini orang luar nih, enggak boleh. Padahal orang ini hebat sekali, enggak boleh, karena bukan keluarga. Nah, itulah monarki, ya. Saya nggak suka, saya nggak suka raja. Saya nggak suka. Tetapi sistem monarki itu mengatakan tidak boleh karena itu warisan sistem monarki itu. Makanya ini ya sistem monarki ini masih ada nggak? Ya masih. Tapi orang nggak suka, rajanya aja nggak suka kok. Yang jadi raja aja nggak suka kok, ya kan? Yang jadi raja nggak suka, bayangin suruh kerjasama sama orang yang dia nggak suka. Ya Pak Pol, mereka itu yang punya duit. Kalau 9 naga ini cabut dari Indonesia, emang Indonesia bisa survive? Mereka yang punya duit. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. That's a fact of life. Mereka yang punya duit. Ya, nanti Pak. Nanti kita ke sana Pak. Kita cerita realita Pak. Nanti kita ke sana Pak. Kita ke 9 naga. Sekarang kita ceritanya oligarki dulu tadi ya. Kita cerita oligarki dulu Pak Andi. Jadi tidak mungkin di pemerintahan di dunia tidak sistem oligarki. Nggak ada. Ya, bahkan monarki saja, rajanya nggak suka. Kenapa? Saya nggak suka kerja sama Pak Andi, walaupun Pak Andi ini saudara dekat amat, sangat dekat, saudara kandung lah. Tapi saya nggak suka. Tetapi mau nggak mau harus saya libatkan. Mau tidak mau loh Pak. Rajanya saja tidak boleh melanggar Pak. Nah, itulah sistem monarki. Nah, kalau di dalam oligarki itu sistem kroni namanya, itulah yang namanya kroni. Ya pasti ada. Kalau bilang, oh jangan kroni, enggak mungkin. Kalau kasih kesempatan sama orang lain, lah kamu ini siapa, saya enggak kenal kamu. Diuji dulu, iya diuji skillnya, maunya kan begitu kan, skill, kapabilitasnya dia, ya kan. Lalu bagaimana dengan kredibilitasnya dia? Oh ada rekornya dari mana? Dari rekomendasi dari siapa? Rekomendasi dari siapa? Dari teman-teman kita tidak kenal semua. Saya tidak bisa, tidak mau. Maka dengan sendirinya saya akan pilih teman-teman saya, teman yang saya sudah tahu orang ini, walaupun ada si A sama si B. Si B ini jelas IQ-nya 130, ya nilainya selalu A semua, A positif semuanya. Si B ini ganteng, ya dan sebagainya macam. Tapi saya tidak kenal lebih, saya tidak mau. Mendingan si A IQ-nya cuma 110, ya, tapi nilainya jangan jelek-jelek, ya B plus lah, ya kan, gantengnya ya lebih ganteng saya paling enggak, ya kan, ya udahlah, mendingan si A saja lah. Nah itulah oligarki Pak Teddy. Bagaimanapun juga orang, karena
Dia bisa kerja dengan siapa saja, yang penting saya kenal dan saya tahu dia. Soalnya si B ini belum tentu loyal sama saya loh, Pak. Dan kalau tidak loyal sama saya, ini politik repot saya. Makanya tidak ada politik yang tidak oligarki itu. Pak Paul, maksud saya begini ya. Saya benar Pak Paul penjelasan secara maksudnya saya kalau kita belajar pendidikan gitu, pengajaran, bagaimana turunnya oligarki kan masuk. Oleh sebab itu saya mau kritik masalah istilah sampai bicara kemarin, demokrasi itu tidak ini tidak. Saya bilang ini orang memberikan pendidikan atau tidak gitu. Nah, oleh sebab itu saya tadi bicara dulu bahwa bagaimana turunnya oligarki, karena kalau kita belajar sejarah, belajar baik-baik secara ilmu, secara sistem, melalui metode-metode yang ada. Saya bilang belajar dulu apa itu monarki. Setelah kita belajar pengertian monarki yang dijelaskan Pak Paul, karena ada ini pemberontakan bla bla bla, pemberontakan muncullah timbul oligarki. Nah, oligarki ini diakibatkan apa? Terbentuklah suatu negara yang dibilang bikin demokrasi yang tidak disenangi sebenarnya oleh Aristoteles, Plato dan Socrates. Itu tadi kemarin demokrasi tidak begini tidak begitu. Umpamanya saya melebar ya. Siapa yang mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan demokrasi? 3 orang ini. Karena mereka yang ciptakan. Baru kita bicara supaya anak-anak kita, kalaupun dia masih SMP SMA, maupun kita mau ke perguruan tinggi akan tahu sejarahnya gitu. Munculnya oligarki diakibatkan apa? Pertama bicara ada satu kerajaan itu sudah tidak setuju, macam muncullah tuh oligarki. Nah, oligarki mau diterjemahkan di dunia modern sekarang yang bagaimana? Nah itu maksud. Tapi penjelasan dari Pak Paul saya tidak mau bantah. Itu benar secara definisi begitu. Tetapi kita diberikan pelajaran sejarah. Seperti teman-teman di sini saya mau arahkan lah, bukan Anda jangan terlalu ke puncak bicara Megawati begini. Iya kan? Anda tidak pernah bicara bagaimana perjuangannya waktu zaman Soeharto. Kan saya nggak mau hentar ke situ. Karena pikiran Anda sudah negatif ke Megawati, seperti bilang nenek. Apakah dibicara reformasi dulu? Waktu Anda, waktu zamannya itu, Anda tidak akan memuji dia. Atau Anda bicara tentang Soekarno yang membentuk Pancasila. Waktu zaman Anda lahir pada zaman itu. Dan dia berusaha apakah Anda tidak mendukung dia? Itu oleh sebab itu saya di sini memberikan pendidikan, pelajaran, belajar sejarah dulu, baru kita dipermainkan politik. Nanti jangan membawa ke ranah-ranah yang sebenarnya subjektif, nenek lampir lah. Ya saya paham itu, saya paham kalau metode politik begitu saya bilang itu politik murahan lah. Kalau atau saya mau bilang Prabowo sudah kentok lah, sudah inilah, saya nggak mau bawa ke ranah itu, bukan ke situ. Bicara dinamika politik, kita baca koran, kita baca sejarah, itu yang bagus, baru kita perbandingkan. Seperti saya bicara tadi, saya tahu, saya baca si oligarki di Indonesia, baru kita lihat dengan dinamika politik sekarang ini. Ternyata mereka lagi mempermainkan kita, mereka lagi berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Kemudian Anda bikin asumsi, hipotesa. Kok Pak Teddy bicara, iya sekarang beras naik. Siapa yang menderita? Baru Anda bicara, begini, begitu. Enggak, barang bahan naik. Siapa yang menderita? Orang tua saya pernah rasa itu. Ternyata mereka lagi menari-menari, berpesta. Ternyata kekayaan ada di tangan mereka. Waktu jadi kerusuhan, mereka lari ke luar negeri. Udah balik lagi, saya lanjutkan dulu Pak. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan dulu sebentar. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.